Nah ya, sekarang gilirannya siapa nih? Ya 2025 seorang Pisces. Pisces ya. Ini biasanya Pisces ini dibaca paling akhir. Tapi nanti kita coba deh ya, kita coba balik. Pisces yang pertama dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya yang terakhiran tuh dapetnya lebih panjang. Ternyata dapetnya lebih pendek. Right, barengan lagi sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Di readingan kali ini kita bakalan lihat 2025-nya seorang Pisces yaitu seperti apa sih kira-kira, dan apakah selama ini ya hasil dari perjuangan, doanya kamu, pengorbanannya kamu yang kamu lakukan di 2024 ya, ataupun tahun-tahun yang sebelumnya akan terjawab di 2025 ini. Apakah benar demikian? Kita lihat ya. Kita lihat kita akan lihat seperti apa. Kita lihat general dulu ya teman-teman ya, secara generalnya akan seperti apa. Right, ini ya kurang lebih akan seperti ini secara general. Tapi ya buat teman-teman sebelumnya yang masih belum pada subscribe di channel 123-nya Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk, let's go. Yang kalian sedang dengarkan pada saat ini adalah Oracle Card Indonesia. Ini adalah channel pertamanya aku ya. Lalu ada channel kedua dan ketiga, Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dan ada pula channel-channel yang lainnya. Nah apa tuh, penasaran kan ya? Ntar tungguin teman-teman ya, tungguin. Alright. Buat kamu yang masih belum pada tahu gimana sih Kak caranya buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, boleh silahkan ya. Kalian boleh kontak ke email oraclecardindonesia@gmail.com, ataupun kalian boleh lihat di deskripsi dari tiap-tiap video yang ada gitu kan ya, ataupun ke bio ya, itu ada nomor WhatsApp di sana. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya konten-kontennya aku, semoga juga membuat kalian tambah semangat untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Mari segera ya sama aku barengan kita. Oke, Pisces, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will prepare a beautiful word for you. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Perjalanan-perjalanan yang ditempuh keluar kota, keluar negeri yang kaitannya dengan pekerjaan. Ini akan melintasi 2025-nya kamu ya. Ada problem-problem yang kaitannya dengan masalah perusahaan atau tempat bekerja, ataupun seseorang yang figurnya secara otoritas lebih otoritas daripada kamu ya teman-teman ya. Ini ada potensi ke sana tapi bisa diselesaikan dengan baik ya. Kerjaan lagi numpuk banyak-banyaknya, padat-padatnya banget 2025, jadi kamu akan sangat-sangat sibuk sekali di 2025 oleh pekerjaan dan juga dengan keluarga. Tapi ya keluarga ini akhirnya jadi yang nomor 2 nih teman-teman, karena kerjaan kamu ini lagi banyak banget gitu, lagi banyak banget. Walaupun bisa kamu selesaikan dengan komitmen yang memang kamu lakukan ya, artinya kamu udah komit nih, nanti kalau misalkan seperti ini, oke, let's say aku akan melakukan A, B, C, D, E. Kamu adalah orang yang kurang lebih bisa seperti itu. Tapi nyatanya yang terjadi di 2025 itu tidak seperti prediksi atau rencananya kamu. Ada beberapa hal yang meleset, terutama hal-hal yang kaitannya dengan keluarga seperti itu. Jadi teman-teman, ini tidak harus diatasi dengan emosi ya, tetapi diatasi dengan kepala yang benar-benar sangat dingin. Apalagi kalau misalkan pas lagi hektik-hektiknya banget gitu kan, benar-benar pekerjaannya itu lagi gila banget gitu ya, dan apa ya, tiba-tiba ada aja gitu loh masalah keluarga gitu, yang tiba-tiba ya, yang memang benar-benar mendadak gitu loh teman-teman, dan itu kayak kamu tuh nggak ada persiapan sama sekali. Untungnya
Untungnya tuh kamu tuh adalah tipikal yang itu dia tadi ya, walaupun planner yang mungkin tidak terjadi nih seperti rencana, tapi at least gitu ketika masalah itu terjadi otak kamu tuh udah langsung otomatis bikin planning gitu. Nah ini dia ya. Oke sih, quiet oke, masalah ada tetapi bisa diatasi dengan baik. Masalah ada tapi bisa ditanggulangi dengan baik. Dan bahkan kemungkinan besar ya, pekerjaan-pekerjaan juga akan ada peluang-peluang dan tawaran-tawaran yang baik. Tetapi ada potensi-potensi 2025 ini perasaannya kamu itu merasa kurang bisa dipahami, kurang dipahami oleh lingkungan sekitar. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, kamu sudah berusaha sehebat mungkin, tetapi gitu kan, balik lagi kita nggak bisa ngarepin orang juga berlaku yang sama seperti kita memperlakukan mereka. Jadi treatmentnya seseorang A dengan seseorang B ke kita, atau treatment kita kepada seorang A atau seorang B, jangan ngarep yang sama gitu loh teman-teman ya, karena kita nggak bisa ngarepin, kita tidak bisa meletakkan harapannya kita ke orang-orang yang ya kita orang lain gitu loh ya, sama tetangga juga nggak boleh gitu kan. Seperti itu. Oke ya, ini secara overall teman-teman di 2025 nya kamu jadi lumayan ini kok apa namanya, lumayan smooth gitu loh, bisa diatasi dengan baik kendala-kendala yang terjadi ya. Oke, kita akan jauh lebih detail teman-teman, masuk ke keuangan dulu, lalu kesehatan, juga love reading ya. Love reading and then ada saran-saran juga nanti. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk keuangan dulu ya. Keuangan atau kesehatan dulu? Kesehatan dulu deh. Oh, right. Oke, belajar memperhatikan diri, belajar sayang sama diri. Hayo ya, siapa nih yang selalu dan selalu tidak bisa menolak gitu? Jadi bener-bener kayak dimintain tolong ini, hayu, dimintain tolong itu, hayu. Akhirnya apa? Capek. Ini ada kartu environment di mana lingkungan sekitar selalu minta tolong entah kenapa gitu kan ya sama kamu. Ya, padahal ada orang lain nih gitu, tapi maunya sama kamu gitu. Padahal ada orang banyak nih, tapi maunya sama kamu aja. Akhirnya apa? Kamu capek. Akhirnya kamu capek. Kamu capek, kamu lelah ya, dan hal yang seharusnya bisa kamu lakukan ya jadi nggak bisa dilakukan. Nah ini loh ya teman-teman, pentingnya berkata stop, pentingnya berkata tidak, pentingnya berkata cukup ya. Jadi jangan memaksakan diri. Jadi orang sungkan itu nggak enak loh teman-teman ya. Karena apa? Karena itu bikin diri jadi frustasi. Beneran serius. Kalau misalkan kamu terus menerus gitu kan, apa ya, yang ini diain ya itu diain gitu kan, yang nggak akan jadi apa-apa hidup kamu, cuman ngurusin orang lain doang ya, seperti itu. Oke? Alright. Selanjutnya dari kesehatan kita akan memasuki ke keuangan. Oke,
akan ada yang namanya riak-riak kecil ya. Kalau di keuangan itu riak-riak kecil berarti mungkin ada orang-orang yang protes dengan kamu, di belakangnya kamu gak berani ngomong langsung sama kamu gitu. Tapi jangan biarkan ya itu mengganggu kebebasan kamu untuk berpendapat, kebebasan kamu untuk hidup, kebebasan kamu untuk melakukan sesuatu hal ya. Jangan teman-teman, karena apa? Sayang banget ya. Sayang banget gitu. Jadi diomongin mah udah biasa gitu kan. Mungkin itu bisa jadi sarana kayak perbandingan atau sarana seperti kamu apa ya, introspeksi diri. Oke, tapi bukan berarti kamu mengiyakan segala sesuatunya gitu. Tetap yang namanya integritas ya, itu juga yang utama gitu. Karena kalau kamu nggak bisa menghargai dirimu sendiri, orang lain di sekitar kamu juga nggak bakalan bisa menghargai dirimu sendiri, menghargai diri kamu gitu loh ya. Lalu juga kejar dulu yuk teman-teman financial freedom. Jadi stop yang namanya konsumtif terlalu banyak. Yang penting-penting aja ya, frugal living dulu gitu. Jadi yang penting dilakukan atau yang penting buat dibeli atau yang penting untuk di inilah ya. Walaupun kalau dilihat ada yang namanya apa ya, rezeki yang masuk ya, pemasukan juga cukup, teman-teman cukup oke ya. Walaupun mungkin ada nantinya akan ada pilihan-pilihan yang harus kamu pilih ya berdasarkan bukan berdasarkan tapi berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kehidupan kamu ya. Seperti itu. Ada pilihan-pilihan sih teman-teman, dan ini terjadi di awal banget ya, awal banget 2025 atau di akhir sekali. Atau bahkan mungkin dua-dua waktu ini teman-teman. Ya, seperti itu. Ini untuk keuangan ya, keuangan kamu. Ya, betul. Keuangan kamu. Sekarang kita ke love reading ya, teman-teman. Ke love readingnya kamu. Untuk kamu yang single dulu ya. Wah, please do not give up teman-teman ya. Hal-hal yang mungkin selama ini kamu pendam teman-teman, kemungkinan besar atau potensinya kalau kamu bisa melihat timing waktu dengan baik ya, di tahun ini, di tahun 2025 ini sebenarnya akan bisa jadi pengungkapan yang bagus. Hal-hal yang kaitannya dengan masa lalu yang masih belum selesai, yang membuat kamu tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia, tidak happy, dan banyak kekecewaan ya. Ini pada akhirnya bisa selesai di tahun ini, walaupun ya butuh perjuangan. Ada juga yang namanya depres juga ya, merasa depresi, merasa kecewa, merasa terluka, merasa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan, jauh dari harapan gitu tuh ada teman-teman. Jadi 2025 ya seorang single Pisces ya diwarnai dengan hal-hal seperti ini. Selesain teman-teman, karena dengan menyelesaikan kita bisa next step ya, bisa menuju ke step yang selanjutnya dalam hidup. Seperti itu, oke? Ya. Ini untuk kamu yang single. Sekarang kita lihat buat kamu yang have relation ya. Ada perubahan besar teman-teman ya, ada perubahan besar. Hati-hati dengan emosi ya, terjebak emosi yang pada akhirnya jadi kayak membuat lingkungan sekitarnya juga jadi ikutan gila gitu loh. Janganlah gitu ya. Ada perubahan-perubahan dan perubahannya cukup besar ya, cukup signifikan, cukup besar ya di hubungannya kalian ya. Tapi itu dia tadi, hati-hati, kontrol emosi dengan baik teman-teman, karena entah kenapa ini jadi kayak gampang kesulut gitu loh ya, kesenggol dikit nih bisa jadi 5 tahun berperkara gitu loh ya. Jadi hati-hati sih teman-teman ya, dan yuk cari kegiatan-kegiatan yang lebih menarik gitu kan, lebih bisa menghangatkan suasana dan hati, sehingga pada akhirnya
nggak pada sibuk dua-duanya dengan emosi dan perasaan masing-masing, tapi bisa yang namanya secara bersama-sama lebih antusias lagi di hubungan ini gitu. Karena apa yang kamu lakukan pada saat ini, apa yang kalian lakukan, kamu dan pasangan kamu lakukan pada saat ini affected ya. Ini akan ngefek banget sampai tahun-tahun selanjutnya kalian bersama. Seperti itu. Oke ya, sekarang kita menuju ke teman-teman yang menjalani kompleksnya sebuah hubungan ya. Ada keterikatan dari orang di masa lalu ya teman-teman ya. Orang ini bolak-balik dalam kehidupan kamu. Jadi gini, mau sampai kapan sih kamu seperti ini gitu kan? Terikat pada masa lalu, terikat dan gak bisa keluar. Ayo buat suatu perubahan ya. Buka hati kamu, buka matanya gitu kan. Lihat dengan baik-baik. Seseorang yang memang niatnya baik tidak akan yang namanya secara sengaja ya berusaha untuk menyakiti kamu. Kalau ya dia mengcover segala sesuatunya agar tidak tampak jahat, tidak tampak tidak baik, teman-teman. Sebaiknya lihat dengan jernih, karena dengan kejernihan kamu akan bisa melihat muka yang sebenarnya itu seperti apa. Tetap berani ya, lakukan segala sesuatunya dengan tenang, lakukan segala sesuatunya itu dengan pelan-pelan aja nggak apa-apa, tapi in the end kamu juga harus memutuskan gitu bahwa keterikatan yang terjadi dengan orang-orang di masa lalu yang kemarin-kemarin ya udah, ini udah cukup gitu loh. Jangan lagi nambahin kesalahan lagi yang sama, salah lagi yang sama, dan salah lagi yang sama. Jangan teman-teman, karena itu bakalan bisa jadi weaknessnya kamu gitu loh ya. Oke, ini love readingnya kalian di 2025. Sekarang kita akan lihat ya hal-hal baik yang datangnya di 2025. Hal-hal baik yang datangnya belakangan. Right? Oke, kita lihat yang pertama adalah apa yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan di tahun ini teman-teman 2025. Keinginan-keinginan yang kemarin-kemarin mungkin terpending ya. Tahun ini beberapa akan jadi kenyataan gitu ya, dan juga ada gerbang pencerahan yang sudah terbuka. You can go in or just walk by, ataupun apapun ya teman-teman, itu pilihannya ada di tangan kamu. Tapi ya masa-masa pencerahan sudah datang, terserah kamu mau masuk atau tidak. Tawarannya ada, tinggal kamu mau menjalani atau tidak. Ya, dan juga ada creation di sini. Dunia kamu di 2025 ini akan penuh dengan warna, penuh dengan hal-hal yang menarik, teman-teman yang baru, hal-hal yang baru, segala sesuatu yang baru. Ya, tetapi hati-hati untuk kontrol kebosanan dan lain sebagainya. Ntar jadi kayak kutu loncat ya, sebentar kesini, sebentar kesana, sebentar kesini, sebentar kesana. Right? Oke, kita lihat untuk hal-hal yang perlu kamu lebih aware, lebih was-was lagi. Yang pertama adalah konflik-konflik yang mungkin terjadi karena komunikasi yang buruk, teman-teman. Tidak mau mendengar, hanya mau mendengar di satu pihak saja. Nah ini dia ya, jadi hati-hati konflik, potensi konfliknya cukup besar ya, potensi konfliknya cukup besar. Perjalanan-perjalanan yang dilakukan keluar kota, keluar negeri dalam rangka dinas, perusahaan, pekerjaan dan lain sebagainya ini ada. And then ada keadilan ya, hati-hati diperlakukan tidak adil pula gitu. Kalau misalkan kamu bekerja 20 jam dan sebagainya ya mintalah hakmu gitu, mintalah hakmu 20 jam. Jangan mau itu kan mengerjakan sesuatu hal yang memang pada akhirnya kamu merasa dirimu sendiri pun tidak dihargai gitu loh dengan hal-hal tersebut begitu. Oke? Teman-teman, ini adalah ya 2025 ya kalian Pisces. Sekarang kita menuju ke saran-saran. Saran-saran yang sebaiknya ya dilakukan seorang Pisces di 2025. Apa? Bagaimana? Right, yes.
Belajar percaya ya sama diri sendiri, percayai feeling kamu, perasaannya kamu. Ketika memang kamu mesti keluar dari situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi-situasi yang tidak sehat, keluarlah. Itu kan karena apa? Berada di satu lingkungan yang tidak sehat itu juga akan membuat kamu affected tidak sehat teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu berada di satu lingkungan yang sehat, ya mau sesakit apapun kamu akan terpacu untuk kamu bisa menyembuhkan diri. Jadi yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri, yang bisa membentengi atau melindungi diri kamu adalah diri kamu sendiri. Berada di satu lingkungan yang seperti itu, kamu punya pilihan untuk bisa keluar dari sana dan memulai hidup dengan sehat. Oke? Teman-teman, ini adalah saran buat kamu di 2025 buat teman-teman Pisces. Semoga 2025 ya kamu moncer ya teman-teman ya. 2025 ya kamu bikin cerah ceria, berwarna, bahagia sih. Tetap lakukan yang terbaik ya di tahun manapun kalian mendengarkan readingannya Oracle Card Indonesia. Kita jumpa lagi next year dengan tema yang sama dan dengan tema-tema yang berbeda setiap hari teman-teman. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.